Manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Tak perlu mengkhawatirkan apa-apa yang di luar kendali kita. Kita hanya perlu menyiapkan apa-apa yang bisa kita kendalikan. Fisik, mental, dan perlengkapan. Cuaca dan alam kita serahkan kepada Tuhan. Sedari 6 September saya menyiapkannya. Berbagai rencana pendakian saya teruskan ke WA masing-masing kawan saya, mulai dari estimasi waktu perjalanan, biaya pendakian, perlengkapan pribadi, serta estimasi waktu trekking setiap posnya. Rencananya kami akan mendaki tanggal 24 sampai 25 September bersama 3 kawan saya yang lain. Cuaca yang awalnya cerah, beberapa hari sebelum pendakian malah sering hujan. Sehari sebelum keberangkatan, saya mengecek perkiraan cuaca. Besok pada tanggal 24 dan 25, saat pendakian akan hujan. Info cuaca. Jika pendakian dimundurkan 1 hari, tanggal 25 dan 26 dari perkiraan cuaca sedikit lebih cerah. Ketika Supri saya konfirmasi untuk mengundurkan 1 hari jadwal pendakian, ternyata sudah terlanjur mengatur liburnya di tanggal 24 dan 25. 1 hari sebelum pendakian, salah satu kawan yang sebelumnya ikut di pendakian Merbabu mengabari kalau dia sedang sakit, tidak bisa ikut dalam rombongan di pendakian kali ini. Untuk melihat perjalanannya, kita harus memulainya. Pukul 9 pagi, kami mencari surat keterangan sehat menuju klinik terdekat. Sebagai salah satu syarat pendakian kali ini, kami akan menyambangi atap Jawa Tengah. Sebelum memulai perjalanan, kami berpamitan dengan orang tua agar senantiasa doanya selalu menaungi kita dimanapun kami berada. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Seberes packing perlengkapan, kami bertiga mulai perjalanan dari rumah menuju Purbalingga, tempat di mana pendakian akan dimulai. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Berhenti sejenak membeli logistik untuk pendakian. Menurut aplikasi Google Map, estimasi perjalanan 5,5 jam dari Boyolali ke Purbalingga, melewati Salatiga, Temanggung, Wonosobo, dan Banjarnegara. Sehabis membeli logistik, nampaknya kita berangkat lebih lambat dari rencana awal. Rencananya kita akan memulai perjalanan dari Boyolali pukul 8 pagi, kini molor sampai jam 11 siang. Sebenarnya keberangkatan yang lebih awal ketika telah sampai di base camp akan membuat kita lebih banyak waktu untuk beristirahat. Awalnya pendakian Gunung Slamet hanyalah sebuah wacana, mengingat kita semua bekerja. Izin pekerjaan menjadikan sebuah kendala. Gunung Slamet dibuka kembali per tanggal 8 Agustus kemarin. Pendakian Gunung Slamet sempat ditutup sejak 12 Mei yang lalu. Penutupan itu karena meningkatnya aktivitas vulkanik di Gunung Slamet, gunung yang terletak di 5 kabupaten, di antaranya Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga. Dengan ketinggian 3.432 mdpl, menyandang predikat atapnya Jawa Tengah, dan merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru. Pendakian Gunung Slamet kali ini kita memilih lewat jalur Babangan.
Benar saja, ketika kami baru sampai di kawasan Gunung Telomoyo, Kabupaten Magelang, hujan sudah mulai turun. Tidak begitu deras, tapi cukup membuat basah. Di atas kita, langit pun masih terlihat abu-abu. Setelah 2 jam perjalanan, kita sampai di Kabupaten Temanggung, terkenal sebagai daerah penghasil tembakau berkualitas dan dijuluki sebagai kota tembakau. Tidak seperti lagu, kali ini Temanggung tidak sedang udannya deres. Apakah kalian ingat dengan lagunya? Ketika akan memasuki wilayah Wonosobo, hujan mulai turun. Dari Temanggung sampai Wonosobo 1 jam perjalanan. Tak seperti ketika sedang cerah, perjalanan melewati Wonosobo biasanya kita akan disuguhi dengan pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbing yang gagah berdiri, tapi kali ini tidak nampak dikarenakan kabut tebal dan hujan kian menderas. Kami melaju di antara Sindoro Sumbing. Makin ke atas, hujan makin deras. Kabut sudah mulai turun, membuat pandangan sedikit terganggu. Setelah 1 jam perjalanan dari Wonosobo, kita sampai di Banjarnegara, terkenal juga sebagai kota Dawet Ayu. Tapi kita malah memilih masakan Padang. Duh, jadi nggak nyambung. Kita istirahat dulu, makan, sama sholat dulu. Triple S-nya Jawa Tengah meliputi Gunung Sindoro, Sumbing, dan Slamet. Kali ini saya melengkapi S yang ketiga, yaitu Gunung Slamet. Atang sih, Le. Drivernya anu. Capek. Ya terpaksa aku bawa dulu. Kerupuknya satu ada. Setelah istirahat dan mengisi amunisi, kita gas untuk melanjutkan perjalanan. Sedari tadi, awal perjalanan, sesuai dengan perkiraan cuaca hari ini, air langit akan berjatuhan di sepanjang perjalanan. Dari Banjarnegara menuju Purbalingga, kami menempuh 2 jam perjalanan. Di Purbalingga kota, bekas hujan masih terlihat. Langit pun terlihat masih abu-abu. Gerbang pendakian dari Purbalingga kota masih ditempuh dengan 1 jam perjalanan. Hari kian temaram. Jalan makin nanjak, kabut makin turun. Jarak pandang mulai terhalang. Jalan menuju Mabangan, kabut sudah mulai turun. Pandangan sedikit terhalang. Jalan mulai nanjak. Kabut, ya Allah. Jarak pandang 5 meter.
Minimnya lampu penerangan jalan menyulitkan kami untuk mengemudi, mengingat saya dan teman-teman kali pertama melewati jalan ini. Harus meraba jalan, tak bisa memperkirakan turunan ataukah tanjakan. Mobil depan pun juga pelan-pelan. Karena kita di sini semua baru pertama kali, jadi masih meraba-raba untuk jalurnya. Lampu mobil seakan tak mampu menembus kabut yang kian menebal. Jarak pandang hanya 5 meter, menyulitkan laju kami. Makin ke atas, kabut makin tebal, makin tak ada penerangan jalan, tak ada marka pembatas jalan, mengingat kanan kiri adalah jurang. Akhirnya kita sampai di Bambangan. Perjalanan yang estimasi awalnya 5 jam, kini kita tempuh dengan waktu 7 jam. Mungkin baru pertama kali ke sini, masih meraba jalan. Mungkin juga hujan di sepanjang perjalanan membuat kabut menghalangi jarak pandang, membuat laju kendaraan lebih pelan, tak seperti biasanya. Baik, kita isi tenaga dulu guys. Sesampainya di base camp, kita mengisi energi yang sedari tadi digerogoti. Di base camp Dua Putri, kami akan beristirahat. Seberes itu, saya melakukan registrasi. Sehabis hujan, malam terasa dingin. Rencananya kami akan trekking jam 12 malam. Kami merebahkan badan, ingin tidur sebelum pendakian. Saya tidak tahu kalau di base camp bakal sedingin ini. Kami tidak membawa sleeping bag. Hawa dingin menyulitkan kami untuk terpejam. Saya pun mencari tempat persewaan. Untungnya masih buka. Saya menyewa 2 sleeping bag untuk Rio dan Supri. Kayak happy ya. Nanti kayak happy. Kalau sampai nggak bisa tidur, akan sangat menyiksa sekali saat melakukan pendakian dengan kurangnya jam tidur. Mengingat Rio juga yang akan mengemudi ketika pulang nanti. Jadi tetap harus jaga kondisi. Saya memilih tidur di mobil. Kami terpejam kurang dari 2 jam. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kita bersiap untuk melakukan pendakian. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan sampai pulang nanti. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk, hati-hati. Perjalanan ini kita mulai dari jalur Bambangan. Banyak bimbang di persimpangan. Nanti akan saya jelaskan ketika sudah turun. Gimana, Lek? Ojeknya, Lek? Ojeknya terkena trouble jadi agak terhambat kita. Terharu aku. Gak apa-apa. Nang tengah jalan nggak, Pak? Nggak kuat motornya. Karena kelebihan beban Beban hidup yang paling hidup. berat ya.
Kami berjalan sedikit ke atas, akhirnya sampai di pos 1. Natap Jawa Tengah, pos 1. Pondok Gembirung, gelisah, bingung, dan murung. Gelisah, bingung, dan murung. Rasa gelisah, bingung, dan murung hal yang wajar dirasakan dalam hidup. Perasaan tersebut bisa saja muncul karena kita tengah mengkhawatirkan masa depan maupun telah melakukan kesalahan di masa lalu. Keduanya tidaklah nyata. Hidup dan berbahagialah pada saat ini yang nyata. Rasakan angin yang berhembus, dinginnya malam, aroma tanah yang basah, serta licinnya jalur sehabis disinggahi rintiknya sang hujan. Teruslah berjalan, kita sama-sama akan melewatinya. Trek pos 1 sampai pos 2 didominasi tanah dan akar. Sekitar 1 jam kami berjalan, dari kejauhan pos 2 sudah terlihat. Akhirnya kita sampai di pos 2, Pondok Walang. Waktunya melangkah. Melangkahlah ke depan meskipun pelan. Setidaknya jangan berjalan mundur. Jika kamu tak mengejar impianmu, kamu tak akan pernah memilikinya. Jika kamu tak melangkah maju, kamu akan selalu di tempat yang sama. Kita terus berjalan, membelah rimbunnya hutan, menembus gelapnya malam sehabis hujan. Trek tanah kian basah, menyulitkan langkah. Kita sampai di pos 3, Pondok Cemara. Cerita manis masa remaja. Selebel. Cerita manis masa remaja. Saya jelaskan besok ya, saat perjalanan turun arah pulang.